Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini, kita akan mendiskusikan chapter 7, yaitu tentang Fed biasing. Ya. Mengingat chapter ini cukup panjang, sehingga kami bagi menjadi dua, part 1 dan part 2, dan sesi ini kita sebut sebagai part pertama. Konsep biasing sama dengan di antara VJT dan FET itu sama, yaitu mempersiapkan agar sirkuit siap untuk dipakai untuk menguatkan signal. Ya. Nah, di sini kita perlu memperhatikan beberapa parameter dan equations yang akan digunakan dalam menganalisa atau mendesain sirkuit tersebut. Ya. Ada beberapa persamaan antara BJT dan atau similarity ya istilahnya antara BJT dan transistor sirkuit ya, tapi juga ada beberapa perbedaan ya. Kita lihat untuk FET ya, arus gate yang kita sebut sebagai IG itu sama dengan 0 ampere ya, berbeda dengan di transistor. Masih ingat IB itu ada ya yang relatif kecil kalau dibandingkan dengan arus outputnya IC atau IE. Nah, di sini menandakan kalau untuk FET dengan IG sama dengan 0 bahwa FET itu memiliki karakteristik high input impedance sehingga bagus untuk preamp ya, preamplifier atau amplifier awal yang digunakan untuk menguatkan signal yang sangat kecil dan memiliki output keluaran yang besar. Biasanya adalah signal-signal yang sangat lemah itu. Nah, ini bagus untuk FET untuk menjadi preamps karena dia secara natur dia memiliki high input impedance. Meskipun kita sudah tahu bahwa FET itu memiliki non-linearitas yang sangat tinggi karena dia kuadratik ya. Tapi untuk signal yang sangat lemah, di mana kita bisa menganggap bahwa FET itu bekerja dalam rezim linear. Ya. Kemudian ID sama dengan IS, ini mirip dengan di BJT, meskipun BJT tidak sama dengan ya, tapi IC itu kurang lebih sama dengan IE. Ya, karena kita tahu bahwa IE itu sama dengan IC plus IB ya, di mana besaran IC itu jauh lebih besar daripada IC. IC itu jauh lebih besar daripada IB ya, karena IC sama dengan beta kali IB. Kemudian yang ketiga, ini terlihat persamaan yang kita sebut sebagai FET-Shockley equation ya. Ini menunjukkan hubungan antara input FET. Jadi kalau yang sudah kita jelaskan di bab 6 ya, bahwa input FET itu adalah voltage VGS kita sebut, outputnya adalah ID atau IS. Nah, berbeda dengan di transistor di mana inputnya bukan voltage tapi adalah arus. IB outputnya adalah IC current ya, dan mereka dihubungkan dengan bilangan atau konstanta yang linear untuk berbagai besaran signal ya. Jadi beta itu nyaris bisa dikatakan konstan terus untuk berbagai besaran signal. Nah, sekarang kita bandingkan kalau transistor adalah penguatan arus ya. Masukannya arus, keluarannya arus. Sedangkan kalau di FET, kita lihat inputnya adalah tegangan, keluarannya adalah ID, arus. Jadi ini seperti transkonduktansi ya. Jadi seolah-olah dia menguatkan sebagai penguatan transkonduktansi. Nah, kita lihat sekarang hubungannya. Inputnya adalah VGS, outputnya adalah ID. Kita memiliki beberapa parameter yang kita anggap tetap. Ini adalah
IDSS, di mana IDSS adalah saturated current dari drain pada saat VGS sama dengan 0. Sedangkan ini nilainya adalah konstanta, kemudian VP ini yang kita sebut sebagai pinch off voltage yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini adalah nilai-nilai konstanta yang ada di supply equation ya. Di sini kita pahami bahwa persamaan supply equation adalah nonlinear, kuadratik ya. Dan ini akan terlihat kalau untuk signal besar sebagai sesuatu yang kuadratik ya, atau nonlinear. Tapi kita bisa memanfaatkan seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk signal kecil nggak ada masalah, kita masih bisa memanfaatkan untuk signal kecil, untuk amplifying, dan kita anggap itu linear. Ya. Tetapi untuk signal besar tidak bisa ya, karena nonlinear, dan kita akan, apalagi kalau ditempatkan di ujung, di final amplifier, maka dia akan memunculkan banyak distorsi harmonics, dan itu akan efisiensi dayanya menjadi rendah. Sehingga umumnya FET ini banyak digunakan untuk large current switching, ya, untuk misalnya di inverter, pokoknya untuk elektronik daya ya, atau industrial electronics, dan juga untuk rangkaian digital. Ya, karena digital adanya ya on dan off, dia tidak continuous ya, sehingga kita akan tahu nantinya bahwa, dan ini sudah kita introduksikan pada saat awal, bahwa berbagai rangkaian digital sebagian besar adalah berbasis pada konfigurasi FET. Ada MOSFET, ada CMOS, ada enhancement type FET, dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir ini masih similar dengan yang di atas. Ini adalah untuk enhancement type MOSFET dan MESFET. Ya, tetap sama, memiliki hubungan kuadratik nonlinear, dan ini adalah pemberkayaan dari berbagai tipe FET, yaitu tipe MOSFET. Di sini agak berbeda, Anda lihat ya, meskipun sama-sama nonlinear kuadratik ya, tapi di sini VGS di bawah. Tapi kalau kita rekayasa sebenarnya persamaan yang di atas ini ya, ini kalau kita rekayasa sedikit sebenarnya hampir sama dengan yang di bawah. Hanya di sini kita membedakan ada dua parameter yang berbeda. Yang di atas ada pinch off voltage, sedangkan yang di bawah adalah threshold voltage, yang kita singkat di sini adalah VT. Ya. Baik. Untuk mengawali, kita mulai dari fixed bias configuration. Nah, kenapa disebut fixed bias? Karena kita mengintroduksi atau menambahkan ada tegangan tetap di sini yang kita sebut sebagai VGG, ya. VGG. Nah, ini yang kita pasang di sini sehingga kita tidak perlu susah-susah menyusun rangkaian resistor untuk voltage divider dan lainnya. Sehingga VGG ini yang akan menentukan posisi Q point dari sirkuit tersebut, di mana dia akan melakukan apa di sini sebagai titik awal di mana signal melakukan dancing ya istilahnya di namanya curve ini ya. Baik, di sini adalah Q point ditentukan oleh VGG ini. Nah, selanjutnya kita di slide selanjutnya kita punya contoh di sini. Nah, contoh pertama adalah kita memiliki sirkuit self bias ya. Fixed bias. Kita ditanyakan beberapa pertanyaan di sini. Yang kita diskusikan pertama adalah VGS Q point. Ya,
Kita sudah tahu di sini karena tegangannya di sini 2 volt terbalik, sehingga kita memiliki minus 2 volt terbalik di sini. VGSQ ya. Terus IDQ-nya berapa? Nah, yang paling gampang kita plug in aja di dalam persamaan Shockley equation ya. Kita masukkan, kita mendapatkan persamaan ini. Hasil ini ya. 5.625 mAh. Ini kita coba buktikan kalau kita di ini ya, di curve-nya ya. Ini namanya graphical solution karena kita tidak perlu harus menghitung lagi, kita tinggal kalau kita memiliki tegangan VGS-nya minus 2, maka kita bisa mendapatkan di sini IDQ-nya sama dengan 5.6 mAh ya, secara graphical tentunya. Kita lihat di sini sama. Kemudian VDS ya, tegangan antara D dan S di sini. Nah, itu pasti VDD minus drop voltage yang ada di RD ya. VDD minus ID kali RD, ini drop voltage yang ada di RD. Anda masukkan, Anda dapat nilai tegangan VDS antara D dan S adalah sebesar 4.75 volt. Sedangkan VD sendiri ini terhadap ground, sedangkan ground-nya itu sama dengan S, jadi VD sama dengan VDS. Itu sebesar sama dengan yang di atas, 4.75 volt. VG sendiri apa? Sama dengan VGS kan, karena S-nya di-connect ke ground, sehingga Anda mendapatkan minus 2 volt di sini. Dan VS-nya adalah 6 volt. Kurang lebih itu uraian yang relatif mudah ya. Kita masuk ke self bias configuration ya. Kenapa disebut self bias? Kita tidak ada bias eksternal ya. Kalau tadi ada bias eksternal, ada V gigi ya. Sekarang kita 0 di sini dan biasnya sendiri dibangkitkan dari arus yang lewat dari di RS ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini VRS ya, drop voltage across RS ini itu sama dengan ID kali RS ya. Dan kita tahu VGS itu kalau VGS ditambah ya minus VGS ditambah minus VRS itu sama dengan 0 atau VGS sama dengan minus VRS ya. Jadi tegangan antara G ke S ini ya, ini G-nya itu ibaratnya ke ground kan. Ground ke S sama dengan minus dari arus yang lewat di RS ini ya. Ini minusnya. Jadi kita dapat bahwa VGS itu sama dengan minus ID RS. Jadi inilah yang kita sebut sebagai karena dia function dari ID sendiri, kita sebut sebagai self bias configuration ya. Nah, sekarang kita diskusikan bagaimana kita bisa mendapatkan ID. Jadi kita tidak semudah itu saja bagaimana kita menghubungkan VGS ini dengan ID dalam rumus Shockley equations ya. Kalau kita plug in, kita masukkan ke VGS, maka Anda kalau diruntut akan masuk seperti ini ya. Minus ini akan menjadi plus ya di sini. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dalam buku langsung menjadi persamaan di bawah ini. Nah, kami di sini mencoba sedikit untuk menjabarkan supaya agak mudah ya. Ini kuadratik di dalam ini, term yang di dalam ini kita uraikan ya dalam suku-sukunya, term-termsnya kita lihat di sini. Kemudian kita kelompok-kelompokkan dalam mana yang ID kuadrat, ID square, ada yang ID pangkat 1 dan ID pangkat 0. Ya, kalau kita kelompokkan, kalau kita bagi-bagi seperti ini, bukan kita bagi, kita susun secara grup ya, sesuai dengan satuan dalam unitnya dalam ID kuadrat, ID dan ID pangkat 0 ya. Kita mendapatkan seperti ini. Sehingga kita mudah kalau kita plug in ke sana bahwa inilah term yang kita sebut sebagai
KI ya. KI di sini. Sedangkan K2 adalah nilai ini, di mana nilai VP dan RS kita sudah tahu semua, dan termasuk IDSS ya. Jadi K1 dan K2 adalah nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Ya. Ini kita bisa memecahkan dan kemudian kita akan mendapatkan dua harga pasti ya. Entah itu harganya sama dua-duanya atau bisa juga bisa berbeda. Kalau berbeda gunakan yang masuk akal untuk kalau dimasukkan dalam persamaan tersebut dalam kondisi sirkuit ya. Karena satunya lagi kemungkinan juga belum tentu itu masuk akal untuk dimasukkan dalam kondisi sirkuit. Ya. Jadi penyelesaian kedua seperti yang biasa digunakan dalam persamaan linear ya, atau persamaan menyelesaikan suatu dua persamaan adalah dengan titik singgung atau titik titik potong ya. Kita memiliki garis, ini adalah kita sebut sebagai self bias line. Berbeda dengan ini saya sebut bukan load line ya, tapi mirip cara kerjanya dengan load line. Jadi RS di sini kita anggap sebagai self bias line ya, bukan load line. Nah, kita tahu garis ini di mana sudutnya adalah arcus tangent dari seper RS ya. Jadi ini ditentukan, sudut ini ditentukan oleh RS tentunya, yang nilainya besarnya adalah arcus tangent atau arcus tangen seper RS ya. Karena gradiennya ini adalah seper RS ya. Nah, lihat di sini, maka titik singgungnya akan ketemu di sini. Titik singgung inilah yang kita sebut kalau berpotongan dengan garis VGS, ini yang kita sebut sebagai VGS Q point-nya di sini. Dan Q point-nya di sini titik di mana titik potong, titik penyelesaian dari kedua persamaan tersebut, dan ini proyeksi ke sini adalah arus drain Q-nya ya. Jadi kita bisa mendapatkan dari sini. Jadi kita dapatkan berapa nih? 1, 2, mungkin 2,75 sekitar. Minus 275 volt untuk VGS-nya, sedangkan CAR-nya mungkin sekitar di bawah 2,5 ya. 2,4 miliampere ya. Ini satuannya mungkin miliampere. Oke. Ini ada beberapa contoh ya, ada beberapa contoh. Jika RS-nya nilainya berbeda-beda. Ya. Kalau nilainya berbeda-beda, maka satunya ini RS yang kecil, 100 ohm, sehingga mempunyai sudut seper RS-nya adalah nilainya lebih besar daripada kalau dibandingkan satunya yang RS-nya sebesarnya adalah 10 kilo ohm. Sehingga Anda bisa lihat di sini titik potongnya dari kedua beban ini, kalau kita bandingkan, maka satunya ada di atas mendekati IGSS, satunya lagi mendekati pinch off point ya, VP di sini. Jadi apa? Ini kita mencontohkan kondisi di mana self bias resistornya itu yang ada, yang kita sebut sebagai resistor source, itu menunjukkan kondisi yang ekstrim atas, ekstrim bawah. Dan saya sudah mengajarkan suatu di PJT, kalau kita punya ruang, kita mau action di tengahnya, yang kita sebut mungkin dancing atau apa, signal dancing ya, supaya tidak terjadi yang namanya saturasi dan distorsi signal, kita harus menaruhnya di tengah persis, ya, di tengah persis sehingga Anda bisa, ibaratnya signal bisa menari di sini tanpa gangguan, meskipun garisnya relatif non-linear. Baik. Selain fixed bias, kemudian self bias, kemudian ada yang kita sebut sebagai
voltage divider biasing, ya. Ini kita bagi tegangannya, kita mendapatkan namanya VG, di mana ya VG ya. VG sendiri nanti sama dengan apa? VG itu sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan VDD, ya. Jadi kita tahu VG itu berapa nilainya. Dan berbeda dengan kondisi di BCT, rangkaian BCT dalam konfigurasi voltage divided biasing. Kalau di BCT ini kita menggunakan teorema Thevenin karena ada arus yang menuju base kan. Kalau di sini enggak, karena di sini tidak diganggu, maka kita tidak perlu menggunakan Thevenin teori hanya untuk menentukan VG selanjutnya setelah dibebani oleh CFET, ya. Jadi kita di sini kita punya VG yang kalau kita gambarkan dengan cara yang sama untuk menyelesaikan secara visual, VG di sini. Dan kemudian RS ini kita gambarkan sebagai self bias line, ya, seperti yang kita lihat di slide sebelumnya. Hanya mulainya tidak di titik 0 karena kita di sini sudah start dari tegangan yang namanya tegangan VG, ya, tegangan VG. Kita tarik ke sana, maka kita akan menemukan di sini yang kita sebut sebagai titik penyelesaian dari biasing, yaitu key point, Q point, ya. Kalau kita proyeksikan ke bawah, maka kita akan mendapatkan proyeksi namanya VGS Q point, dan satunya lagi ke kanan adalah IDQ point. Jadi kita sudah selesai di sini. Kita bisa mendapatkan, Anda bisa kalau ini digambar dengan sangat teliti, maka Anda bisa akan mendapatkan nilai-nilai yang ada di situ. Kecuali Anda ingin mendapatkan sangat teliti, berarti Anda harus memasukkan dalam persamaan kuadratik yang sudah kita jelaskan di depan, ya. Biasanya diselesaikan dengan sedikit program komputer, Anda bisa mendapatkan terus nilainya. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kalau RS-nya rendah, maka Anda akan ada di ekstrim atas. RS-nya terlalu besar, Anda di ekstrim bawah, sehingga Anda perlu memilih yang di tengah ini berapa. Ya. Ini contoh soal, ya. Kalau tadi adalah penjelasan, ini contoh soal dengan berbagai pertanyaan di sini. Jadi kita coba menyelesaikan titik-titik potong ini di mana jatuhnya. Jadi kita tahu di sini kita menjawab bahwa VGS kurang lebih adalah minus, ya, di sini disebutkan. VGS itu sama dengan VG minus IDRS yang kurang lebih jatuhnya di sini. Ya. Ini Anda bisa dengan komputasi biasa, tapi kalau saya sarankan lebih baik menggunakan visual analisis seperti ini, akan lebih cepat. Ya. Jadi di sini didapatkan VGSQ-nya adalah minus 1.8 volt dan IDQ-nya sama dengan 2.4 miliampere. Ya. Setelah dimasukkan nilainya semua. Kemudian VD, apa itu VD? Dia adalah tegangan drain, ya, dalam kondisi Q, ya, kondisi bias. Jadi VDD minus IDRD, ya, karena kita sudah tahu ID-nya berapa, tinggal kita masukkan, kita tahu VD-nya adalah 10.24 volt. VS berapa? Sama, adalah IDRS, karena apa? Karena disambung ke ground, kan, ya, jadi ada voltage drop sebesar IDRS, sehingga ini adalah tegangannya 3.6 volt. Sedangkan VDS tentunya adalah VD minus PS, ya. VDS adalah atau VDD minus ID kali RD per tambah RS, ya. Ini sendiri nilai yang ini adalah nilai VD dikurangi
RS kan ya, IDRS atau VS. Jadi besarnya adalah 6,64 volt. Ya. Dan kadang-kadang ini jarang ditanyakan, tapi sering kali juga ditanyakan VDG itu ya VD minus VG ya. Jadi subscript yang di depan D ini nanti sama dengan VD minus VG ya. Jadi ini berurutan aja. Kalau VGD berarti VG minus VD ya. Selanjutnya adalah common gate configuration. Jadi gate-nya yang menjadi common di sini ya. Ini kalau kita lihat di sini ini seperti juga di apa ya? Seperti juga di PGT kita pernah ada common base configuration ya. Hampir sama, penguatan tidak ada, ini biasanya digunakan untuk kontrol current aja ya. Jadi karena input current IS itu sama dengan ID, jadi tidak ada perubahan. Kemudian yang menarik di sini pasti adalah perlunya RS di sini ya. Ini tidak, kita tahu bahwa hubungan antara S dan G ini tidak ada current, tapi tidak berarti bahwa RS ini tidak berguna. RS ini berguna sewaktu ada sinyal masuk, ya, dia akan masuk ke sini. Ya, kalau tidak ada RS, dia akan langsung masuk ke sini, artinya ke ground dan menjadi sangat rendah nantinya input impedans dari sirkuit ini. Sehingga RS ini adalah nilai dari input impedans dari rangkaian ini. Ya, berapa besarnya tergantung dari nanti adalah impedans match dengan yang di depannya. Ini kurang lebih. Ini beberapa perhitungan ya. Di sini ada VSS, di sini ada, jadi ini adalah RS yang terpasang di S yang akan menentukan sebagai self bias line ya. Dan kita akan menemukan titik potong sebagai titik penyelesaian dari problem tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan VGSQ dan IDQ-nya di situ. Jadi visual solution akan lebih cepat, meskipun belum tentu lebih teliti, tapi lebih cepat untuk menentukan berapa VGSQ-nya dan IDQ-nya sewaktu kita mendesain. Ya. Special case di mana kondisinya adalah VGSQ-nya adalah 0 volt, yang Anda lihat di sini G berhubung ke ground sama dengan S, sehingga VGS-nya sama dengan 0. Pada saat kondisi itu ya berarti kita memiliki kita nggak punya signal apa-apa karena signal selalu ke ground nantinya ke G kan, sehingga ini memperlihatkan IDQ-nya selalu di IDSS dan kita tidak bisa kemana-mana karena signal semuanya ke ground. VS sama dengan 0, VD sama dengan VDS, dan VDS sama dengan ya ini. Anda ikuti saja, tidak ada yang menarik dalam sub chapter ini. Nah, kita masuk ke depletion type MOSFET. Nah, apa yang utama dari depletion type MOSFET itu? Karakter dari ini transfer curve-nya, ya, transfer curve-nya. Anda lihat di sini kalau JFET ini hanya sampai di sini ya, ini kita sebut sebagai IDSS di sini. Tapi kalau depletion type MOSFET kita akan extended, termasuk nanti di enhancement type MOSFET juga dia akan extended ke positif. Jadi si device FET ini mempunyai dalam tipe depletion ini akan mempunyai extended range, input range, dalam arti di sini
tegangan VGS-nya itu tidak hanya 0 ke minus atau 0 ke plus saja untuk P-channel ya, tapi juga dari plus ke minus untuk N-channel atau minus ke plus untuk P-channel. Jadi dynamic range di inputnya itu lebih luas. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita dapatkan kalau ini VG-nya adalah sama dengan kurang lebih 1,5 volt. Ya. Jadi di sini kita dapatkan ya 1,5 volt ini adalah sana. Kemudian kita tarik sesuai dengan self biasing line yang ditentukan oleh resistor RS ini. Ya, kita dapat titik potong dengan kurva yang kita sebut sebagai kurva transfer curve ya, kurva transfer ya. Maka kita bisa mendapatkan dengan visualisasi ini VGSQ itu sama dengan lebih minus 0,8 volt dan IDQ kurang lebih sama dengan 3,1 miliampere. Ya, ini kita menjawab di sini kondisi biasnya. Kemudian kalau pertanyaan selanjutnya adalah VDS di sini. VDS itu adalah tegangan antara D dan S, berarti apa? Berarti sama dengan VDD ya. Karena disambung ke ground, VDD dikurangi drop voltage di sini dan drop voltage di sini. Sama dengan drop voltage yang ada di DS atau kita sebut VDS. Ya, yang dikatakan dapat persamaan ini. VDD minus ID, ini IDRD, ini adalah drop voltage yang ada di RD, dan IDRS ini, atau ISRS ini adalah drop voltage yang ada di RS. Selanjutnya, ini contoh soal hampir sama ya, seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Karena kita tahu kalau untuk seperti ini, ya kita lihat yang depannya dulu. Oh, dia pakai voltage divider. Kalau di sini dia tidak pakai voltage divider, tapi dia namanya adalah self biasing ya. Di sini 0. Ini tegangan G-nya, VG-nya adalah 0. Kemudian kita punya self bias line-nya berbasis pada RS atau super RS ya, gradiennya. Ini. Nah, kita akan dapat titik potong di sini. Ya. Titik potong tersebut bisa kita lihat di sini VGSQ-nya kurang lebih adalah minus 4,3 dan di sana IDQ-nya sama dengan 1,7 miliampere. Ya. VD-nya seperti yang sudah dipelajari di depan, VDD minus ini ya. Kalau VD aja dikurangin ini kan. Ya. Kalau VDS nanti VDD dikurangi IDRD dan ISRS. Ya, jadi kita dapat tegangan di sini kalau VDS. Dan kemudian ini yang selanjutnya cuma cukup banyak explanation-nya sehingga saya bagi dua seperti yang saya sebutkan. Saya akhiri dulu sesi ini, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Sekaligus saya berikan homework-nya, ya beberapa nomor untuk homework Anda. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, akan saya jawab mungkin lewat WhatsApp atau lewat IMAS nanti, aplikasi IMAS. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan presentasi ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.